punya jiwa, punya kesadaran diri, dan memang yang dukung pemerintah. Tidak semua orang yang turun di lapangan, yang mungkin mama bapak dong melihat saat ini atau mungkin ada di kiri kanan itu pekerjaannya pemerintah. Karena seperti Bang Kamel, volunteer ya, benar ya. Dan memang dikerjakan itu dari hati dan memang turun dengan komunitas yang sangat luar biasa, tergerak dengan sangat, pokoknya keren sekali. Tapi di sini juga saya tertarik nih, Bang Kamel, kalau sampah kan pasti tadi Abang bilang di awal, sampah itu bisa dipilah-pilah, ya. Kira-kira kalau mudah pinang itu termasuk sampah apa gimana nih? Ini di Jayapura kan banyak yang makan pinang, tapi buang ludahnya sembarang ya. Saya pribadi tahu ya, kalau ludah pinang itu pasti kotor. Pinang sendiri itu kan budayanya kita yang makan. Tapi sebagai pengamat lingkungan, kira-kira sampah ludah pinang ini sebenarnya sampah atau tidak? Jadi kami pernah kolaborasi dengan teman-teman ISBI. Mereka pekerja seni yang betul-betul peduli ya. Kalau saya bilang teman-teman ISBI itu banyak yang hebat-hebat gitu. Nah, kami dapat teman pelukis, Pak Udin namanya. Jadi beliau justru memanfaatkan itu, ludah pinang. Saya sempat berpikir, ludah pinang dijadikan tinta, terus cara mendapatkan itunya gimana? Masa kita suruh mama-mama makan dulu terus kumur, ayo mama, saya tungguin ini, tintanya sudah habis. Ternyata caranya itu di blender. Jadi pinangnya di blender, bijinya kan akhirnya jadi merah. Gitu, itu yang dijadikan cat untuk kanvas. Dan saya punya koleksinya beliau, cat dari biji pinang. Bukan ludah ya, kalau ludah berarti dari mulut, tapi ini karena dari blender jadi biji pinang. Dia tetap merah seperti orang ludah pinang itu, tapi prosesnya yang jadi sebenarnya ada manfaatnya. Cuma saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman Uncen, bisa nggak sih pinang ini kan kalau kena di dinding dia kayak permanen gitu loh. Susah kan? Susah dihilangkan. Sampai sudah warna ya? Iya. Nah, ini kan artinya sudah keras ini. Kenapa nggak dijadikan cat aja, bahan cat? Ya tuh tinggal ditambah bahan kimia, akhirnya dia menjadi cat yang memang betul nggak bisa hilang. Biar kita nggak setiap tahun cat talut gitu kan. Macam apa ya, setiap kali mungkin pemerintah kan suruh cat, ini nanti besok kita lihat lagi soluda lagi ada. Macam jadinya bingung juga, berarti ini termasuk sampah? Ya, itu sampah. Ya. Cuma ya, saya kira hanya di Papua saja ya, yang mohon maaf, yang ada aturan dilarang meludah pinang sembarangan di bandara, di angkutan umum, tempat-tempat umum. Jadi kami pernah bersihkan di itu, pasar sentral itu. Jadi tangga itu sudah seperti, auranya itu sudah beda, horor ya. Horor sekali. Karena bercaknya kiri kanan. Kami cat waktu itu, kerok dulu cat, itu nggak lama, ada lagi. Ya sudahlah, terserah. Terserah sudah. Itu yang bikin sedih ya. Kadang ada yang turun seperti kakak, sudah lakukan yang terbaik, bahkan pemerintah juga ya sudah melakukan yang terbaik ya, tapi kita kotori lagi. Tom justru tidak bikin ruang itu jadi nyaman, tapi kembali lagi ya itu kepedulian, kesadaran diri. Rasa memiliki lah ya. Memilikinya kurang ada. Tapi itu ya, dari berbagai macam yang kakak dong turun di lapangan, sebenarnya hal terberat yang pernah dialami setelah yang tadi kakak dong cerita, yang kakak rasa ini tuh paling bikin give up, paling bikin menyerah, tapi kakak tuh tidak bisa menyerah. Kadang yang menjatuhkan mental teman-teman itu ketika kita sudah semangat, sudah peduli, sudah siap action, malah muncul pertentangan dari masyarakat itu loh. Jadi mereka nggak seperti tidak setuju. Jadi ada penolakan. Iya, kalau sudah kayak begitu biasa kami sudah kayak malas gitu. Karena pertama ini kan kerja-kerja volunteer toh. Bahkan kadang untuk operasional tuh kita harus keluarkan duit pribadi, kumpulin teman-teman, makan dan lain sebagainya, BBM-nya. Tapi mereka kurang setuju. Kalian dari mana nih? Tidak, jangan bikin di sini. Jangan bikin di sini. Kami sudah jelasin, tapi ya mungkin karena ada persoalan lain, akhirnya kami kena imbas. Kadang juga itu, kena palak. Sampai segitunya, jangan minta uang begitu? Kena palak. Awal tahun lalu, 2025, kami coba masuk ke Kabupaten Jayapura,
Itu 1 bulan kami main di Kabupaten Jayapura, masuk di Pasar Para, masuk di Pasar Sentani, masuk di Jalan Genyem, termasuk di Gunung Cyclop. Hari pertama malah kami dipalak orang mabuk di situ. Saya bilang, ya sudahlah, ketimbang kita ribut, hanya karena 1.000-2.000, ya sudah, kasih sekalipun menjadi cerita yang tidak mengenakan gitu. Dan ketika kami bersihkan, masyarakat masih tidak percaya. Ini pemerintah datang tapi tidak kasih tahu. Padahal ya itu, karena belum terbiasa dengan kegiatan volunteer. Kalau di luar, misalnya teman-teman Pandawara gitu kan, mereka akhirnya berbondong-bondong, wah saya harus ikut dengan teman-teman Pandawara karena ini keren sekali. Tapi di sini orang tidak peduli, buang sampah ke kami, kena palak pula, nggak enak. Kacau berarti ya. Ini Iya. apa ya, kalau kita lihat komunitas yang ada di luar sama yang di sini ya, agak lain memang ya. Tapi kembali lagi ya, memang belum ada kepedulian, Iya. belum ada kesadaran diri. Ini kita punya tanggung jawab bersama. Dan kira-kira kakak, selama 2025 ini, kalau ketemu terlalu saya lihat di jauh-jauh 2025 saja dulu, sampah paling banyak di kota Jayapura sendiri itu apa? Tadi kan kakak bilang sudah main di kabupaten, di kota dulu deh, sebelum kita masuk lagi ke kabupaten. Paling banyak tetap botol air kemasan ya, air kemasan. Makanya kami angkat topi, memberi apresiasi. Ada sebuah kebijakan di kota, tidak lagi menggunakan air kemasan ya. Mereka pakai tumbler ataupun air galon seperti itu. Itu sebuah keberanian, sebuah terobosan menarik untuk membantu menyelamatkan lingkungan ya. Kalau dari data kami, ini boleh sebut merek nggak ya? Boleh tuh, silakan. Boleh ya, boleh sebut merek ya. Boleh, silakan. Jadi setelah kami berkali-kali melakukan brand audit, sampah terbanyak itu justru botol plastik air minum itu mereknya Teh Pucuk. Itu yang kedua Aqua, yang ketiga baru Kualala. Itu yang ditemukan di kota Jayapura sendiri. Itu yang paling banyak. Jadi kita akhirnya bisa main data bahwa Teh Pucuk, Aqua bukan produk lokal, dia dari luar, yang datang butuh berhari-hari, terus kita ngeluarin duit, sementara kita punya Cyclop, kenapa harus membeli dari luar? Itu kita ngeluarin duit sampai sini menjadi sampah, ya kan? Kenapa bukan menghidupkan produk lokal gitu? Sekalipun memang nanti jadi sampah, tapi paling tidak duitnya kan berputarnya di Jayapura gitu. Kami sempat berpikir kalau Otsus uangnya banyak, kenapa tidak buat perusahaan sekelas mereka gitu? Kalaupun Aqua ini paling bagus, kenapa kita nggak ciptakan BUMD yang perusahaannya atau pabriknya tuh sekelas Aqua? Jadi kita nggak perlu, kalau perlu kita cancel, Aqua jangan masuk, Teh Pucuk jangan masuk, nah gitu. Jadi kita main di skala lokal kan, hidupkan produk lokalnya gitu. Nah dari data ini biasa kami bersurat ke perusahaannya dari brand audit itu. Kalau sekarang kan penghasil sampah terbesar masih The Coca-Cola Company. Masih itu ada Unilever segala macam ke bawah itu. Itu termasuk itu Teh Pucuk dan Aqua. Baik, itu untuk ada di kota Jayapura sendiri ya, itu 3 produk itu ya, yang memang mungkin ya masyarakat punya kegemaran ada di situ ya, kita tidak bisa melarang, tapi kembali lagi kepedulian, kesadaran diri. Tapi kalau di Kabupaten Jayapura sendiri, orang turun lapangan? Kabupaten kami belum melakukan brand audit karena kami baru mencoba untuk teman-teman di Sentani itu, mereka tumbuh dulu, kita ajakin dulu, ayo ini loh caranya bikin gerbek sampah tuh simpel loh. Jadi ketika kami nggak masuk, mereka yang jalan gitu. Ketika mereka jalan, mereka ajak kita. Jadi mereka menjadi motor. Nah gitu, kita coba hidupkan dulu untuk mereka jadi motor. Tinggal yang lain, tinggal saya ajak kan. Kekuatan kami kan di sinergitas itu, kolaborasi itu. Yuk, gabung yuk, ayo. Seperti itu. Malah itu seperti sebuah hiburan di akhir pekan malah. Kalau gerbek sampah. Nongkrong sampai 6:30 sampai gelap. Cerita tentang sampah. Baik. Dan mungkin juga ya, setelah ketemu cerita seputar dengan bagaimana membranding ya, membranding kita punya diri sendiri untuk kita lebih peduli lagi, untuk kita lebih memahami lagi, ya kan, agar setiap masyarakat itu sebenarnya bisa lah ya, kita mengontrol, kita punya diri sendiri, bagaimana kita menggunakan barang-barang untuk kita lebih safety lagi.
Kalau bisa ya kurangi sampah lah ya. Ya bertanggung jawab lah. Bertanggung Minimal jawab. bertanggung jawab dari sampah yang dihasilkan gitu dan tidak menghasilkan sampah baru. Jadi saya cerita, saya pernah berapa kali ke pasar itu saya tidak bawa tote bag, tidak bawa noken, akhirnya Kakak pikul, dia semua pikul. Terus jalan. saya taruh di dalam jok semuanya kecuali ikan ya, kayak ikan Oh, iya. itu tetap dia harus pakai ya. plastik ya. Jadi saya taruh semua di dalam jok, mulai dari tempe, sayur, telur, cabai semua, jeruk. Jadi dia berhamburan di situ. Iya. Saya sampai lihat dan saya berpikir agak segokil ini ya untuk peduli ya, seribet ini untuk peduli. Tapi ya saya senang. Artinya saya berbeda, saya rempong, tapi saya membantu menyelamatkan ketimbang saya menggunakan botol air mineral, tapi saya menitipkan dosa 450 tahun untuk anak cucu. Betul gitu. sekali. Itu yang orang pernah pikir ya, karena ada generasi-generasi lanjutan yang bisa kena dampaknya. Nah, tapi kalau berbicara seputar dengan generasi lanjutan, ini saya juga tertarik. Kakak ini kan background-nya jurnalis ya. Oke. Oke, fine. Dan saya jadinya kepo nih, turun lapangan pasti sekian, aduh sudahlah, ini paling senior lah ya, pasti tahu lah ya, di lapangan itu seperti apa dan bagaimana kondisinya. Sebagai seorang jurnalis, kakak kira-kira seberapa banyak berita sih, mungkin kakak dong tahu kak, wartawan di kota Jayapura lah, sudah banyak tulis isu seputar dengan lingkungan atau justru sebaliknya? Silakan. Ini jawabannya agak pahit nih. Kenapa? Karena itu kita perlu jadinya sadar dong. Yeah. Dari podcast ini kita jadinya sadar, aware bahwasannya ternyata kita sebagai jurnalis belum banyak tulis isu seperti ini. Betul. Jadi kadang memang ada pilihan, ada passion ya. Itu ada teman-teman yang konsennya di politik, jadi dia jago sekali buat berita politik. Ada yang tentang pemerintahan, dia jago sekali buat pemerintahan. Ada ekonomi. Saya sendiri memilih di jalur lingkungan, gitu loh. Dan ternyata di lingkungan nggak banyak teman. Oh, Setelah saya melihat loh, kok nggak ada teman-teman saya ya. Berarti mereka tertarik atau gimana? Jadi isu lingkungan ternyata nggak seksi, kecuali nanti tambang ilegal, Dong suka yang begitu. nah penembakan. Tapi kalau lingkungan kayak kurang seksi ya. Beda dengan politik, beda dengan kriminal. Itu di Papua rasanya politik dan kriminal yang sangat-sangat menjual, sementara lingkungan kok saya merasa sendiri gitu loh. Kadang ya akhirnya saya menciptakan panggung saya. Ya sudahlah, saya punya komunitas, saya punya teman-teman mahasiswa, yuk kita bikin event, kita bikin sebuah kegiatan, gerbek sampah atau apa. Dari kegiatan itu justru jadi berita buat saya. Artinya saya tidak ngarang, tapi memang data. Makanya saya tadi bisa berbicara produk yang paling banyak ini itu karena by data gitu. Ya itu sih. Jadi kalau di lingkungan kayaknya masih jarang. Masih jarang teman-teman wartawan di kota itu yang peduli ya. Nanti ada musibah, nah itu baru eksekusi. Ya. Gitu. Tapi harapannya kakak sendiri sebagai wartawan ya, khususnya di bidang jurnalis, apalagi untuk bisa menyikapi atau melihat lebih lanjut lagi isu-isu seperti ini. Ya, sebenarnya isu lingkungan itu menarik juga, tidak hanya politik dan kriminal. Tinggal bagaimana mengemas. Jadi saya ambil contoh Cyclub, itu katanya cagar alam, masuk harus pakai Simaksi, karena saya pernah urus Simaksi untuk masuk ke Cyclub, harusnya steril, ternyata kami temukan 8 karung sampah. Dan itu banyak loh, 8 karung, di tempat yang harusnya steril dari manusia, yang hanya bisa dimasuki oleh akademisi untuk penelitian dan lain sebagainya, tapi ternyata banyak sampah. Dan 8 karung kami coba bedah lagi, ya sampah plastik paling banyak, produk ini, produk itu, begitu. Nah, dan dari cerita itu akhirnya saya anggap ini menarik sebenarnya ini. Cendrawasih, 10 pejabat datang, 10 cendrawasih kita hilang, ya toh? Akhirnya menarik gitu, bahwa hewan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 1990 dan ada beberapa regulasi lainnya, tapi pejabat juga pelihara loh, ya toh? Pejabat juga mendatangkan loh.
gitu. Jadi agak miris. Tapi ya memang butuh effort lebih, terus tetap saling bergandengan tangan. Gitu. Itu sih Kak Tirsa. Wow, berarti isu lingkungan ini sebenarnya cukup seksi untuk dibahas ya. Jangan terlalu viral dulu baru kita mau menuliskan sesuatu. Karena kadang kan masyarakat itu sebenarnya tidak tahu, Kakak. Ada informasi seperti ini. Hanya kadang mungkin butuh tulisan-tulisan jurnalis kayak seperti Bang Gamel ini Kak, yang memang mengangkat isu lingkungan ini. Dan menurut saya juga cukup mengapresiasi ya, karena memang mungkin Abang menjadi salah satu jurnalis yang memang sangat memperhatikan baik, apalagi dengan isu-isu yang sebenarnya cukup seksi untuk dibahas. Kira-kira Bang, untuk closing statementnya kita sendiri, Abang mau bilang apa buat teman-teman kita nih, Sobat Antara Papua yang saat ini sedang menyaksikan? Iya, sebenarnya closing statement ini pertanyaan yang saya hindari ya. Karena saya dituntut berpikir. Nggak apa-apa berpikir sedikit loh. Kalau pejabat tuh enak ya, ngomongnya tuh, ya, Mereka punya. kapan saya jadi pejabat gitu ya. Amin. Silakan Bang. Ya, simpel saja bahwa saat ini kondisi bumi sedang tidak baik-baik saja ya. Saya kira semua teman-teman aktivis pasti mengakui itu. Bumi sedang tidak baik-baik saja. Ya, bagaimana kita bisa bergerak, tetap bergerak, menjadikan bumi dia layak huni, merawat yang tersisa. Ya, mungkin hutan bakau sisa itu saja ya sudah kita rawat sudah. Tidak usah timbun lagi. Mungkin cendrawasih tinggal itu saja sudah rawat sudah. Biarkan dia hidup lagi, jangan diburu lagi. Jadi itu mari jadikan bumi layak huni, merawat yang tersisa untuk mereka nanti. Bukan untuk kita, tapi untuk mereka nanti, generasi yang akan datang. Demikian Kak Tirsa. Baik, luar biasa sekali Abdel Ghani Nasser, aktivis lingkungan dari Rumah Bakau dan seorang jurnalis yang cukup seksi sekali ya, mengangkat isu lingkungan menjadi sesuatu yang bisa terpengaruh. Dan itu juga ya akhir dari segala perbincangan kita di hari ini. Tentunya kami sangat berterima kasih ya Bang. Siap. Ini sangat luar biasa ya, karena dari sekian banyak manusia kita memang perlu untuk peduli dengan lingkungan. Karena bukan hanya kita saja yang hidup, tapi generasi berikutnya. Demikian sudah pembahasan seputar sampah dari kita, oleh kita, untuk kita juga. Harapan sebagai masyarakat bisa mampu ya bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan bagi lingkungan kita. Untuk itu tetap jaga lingkungan kita dan tetap jaga hidup kita tetap sehat dari hal apapun. Karena tentunya juga ya bersama saya Tirza Bonyadone banyak hal juga akan kita bahas di dalam podcast kita. Sampai jumpa dan selamat sore.